Perkenalkan, nama saya Christopher Diana Yuliawati, NPM 19170511026. Di video ini saya akan membahas tentang konversi ekspresi reguler. Baiklah, pertama-tama, ekspresi reguler digunakan untuk mewakili bahasa otomata terbatas. Mengenal untuk sebuah bahasa adalah program yang mengambil sebagai input string X dan menjawabnya jika X adalah kalimat bahasa dan tidak sebaliknya. Ekspresi reguler dikompilasi menjadi penganut dengan membuat diagram transisi umum yang disebut finite automaton. Nah, otomata terbatas ini dapat menjadi non-deterministic finite automaton atau yang biasa disingkat NFA dan juga bisa menjadi deterministic finite automata atau DFA. Yang mana di sini diketahui M sama dengan 5 tuples, di mana yang pertama di sini ada key atau sekumpulan state, lalu di sini ada yang kedua ada simbol sigma atau input, di mana dia adalah kumpulan simbol input. Lalu yang ketiga ada key 0 atau initial state atau state mulai. Lalu ada F yaitu final state atau set state bagian akhir. Lalu ada fungsi transisi atau pemetaan state ke simbol input. Nah, di mana fungsi transisi ini adalah key X input menuju ke key. Berikutnya di sini ada non-deterministic finite automata atau NFA. Dia itu lebih dari satu transisi terjadi untuk setiap simbol input dari suatu state. Nah, transisi dapat terjadi bahkan pada string kosong. Sedangkan DFA atau deterministic finite automatanya untuk setiap state dan untuk setiap simbol input persis satu transisi terjadi dari keadaan itu. Nah, untuk konversinya di sini, ekspresi reguler dapat dikonversi menjadi DFA dengan metode berikut. Yang pertama, itu konstruksi subset Thomson, lalu yang kedua di sini ada metode langsung. Untuk yang konstruksi subset Thomson, itu diberikan ekspresi reguler dikonversi menjadi NFA. Kemudian NFA yang dihasilkan itu dikonversi menjadi DFA. Sedangkan untuk yang metode langsung, dalam metode ini, ekspresi reguler yang diberikan itu langsung dikonversi ke DFA. Berikutnya di sini ada aturan konversi ekspresi reguler ke NFA. Yang pertama di sini ada union, yaitu R sama dengan R1 plus R2, dengan gambarnya itu seperti berikut ini. Lalu yang kedua di sini ada concatenation, yaitu R sama dengan R1 R2. Nah, gambarnya itu seperti berikut ini ilustrasinya. Lalu yang ketiga di sini ada closure, yaitu R sama dengan R1 closure, dan ilustrasinya adalah sebagai gambar berikut ini. Lalu yang aturan selanjutnya di sini ada epsilon closure, yaitu sekumpulan state yang dapat dijangkau dari state yang bersangkutan mengambil string kosong sebagai input. Nah, ini tuh menggambarkan jalur yang mengkonsumsi string kosong untuk mencapai beberapa state NFA. Di sini contoh yang pertama, ilustrasinya digambarkan sebagai berikut ini. Dengan epsilon closure key 0 itu ada key 0, key 1, key 2. Lalu epsilon closure yang key 1-nya itu key 1, key 2. Sedangkan untuk yang epsilon closure key 2-nya itu adalah key 0. Lalu contoh yang kedua, ilustrasinya sebagai berikut ini. Untuk epsilon closure pertama itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu epsilon closure yang kedua di sini ada 2, 3, 6. Lalu epsilon closure ketiga di sini ada 3, 6. Lalu epsilon closure yang keempat di sini ada 4. Kemudian epsilon closure kelima di sini 5, 7. Lalu epsilon closure yang keenam di sini ada 6. Dan epsilon closure yang ketujuh di sini 7. Selanjutnya untuk konversi ekspresi reguler yang konstruksi subset. Nah, langkah pertama itu diberikan ekspresi reguler dikonversi menjadi NFA. Nah, kemudian NFA-nya itu diubah menjadi DFA. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama di sini, konversi ke NFA itu menggunakan aturan di atas. Nah, untuk operator, union, concatenation, dan closure dalam prioritas. Yang kedua, temukan epsilon closure untuk semua state. Yang ketiga, mulai dengan epsilon closure keadaan awal NFA.
Keempat, terapkan simbol input dan temukan penutupan epsilonnya. Dengan detron state, simbol masukan sama dengan epsilon closure, move state, simbol masukan, di mana fungsi detron and translation dari DFA. Lalu yang kelima, analisis output state untuk menemukan apakah itu keadaan baru. Keenam, jika state baru ditemukan, ulangi langkah keempat dan langkah kelima sampai tidak ada lagi state baru yang ditemukan. Lalu ketujuh, buat tabel transisi untuk fungsi detron. Lalu langkah yang terakhir di sini adalah gambar diagram transisi dengan state mulai sebagai epsilon closure atau state awal NFA, dan keadaan akhir adalah keadaan yang berisi keadaan akhir NFA yang digambarkan. Sedangkan untuk metode langsung ini digunakan untuk mengkonversi yang diberikan ekspresi reguler langsung ke DFA. Nah, menggunakan ekspresi reguler augmented R pagar. Nah, untuk keadaan penting NFA sesuai dengan posisi dalam ekspresi reguler yang memegang simbol alfabet. Ekspresi reguler direpresentasikan sebagai pohon sintaks, di mana node interior sesuai dengan operator yang mewakili operasi gabungan, penggabungan, dan penutupan. Nah, untuk node down-nya itu sesuai dengan simbol input. Nah, membangun DFA ini langsung dari ekspresi reguler dengan menghitung fungsi new label n, first post n, last post n, dan follow post i dari pohon sintaks. Untuk new label n itu yaitu benar untuk pointer node dan node berlabel epsilon. Nah, sedangkan untuk node lainnya itu palsu. Lalu untuk first post n ini set posisi pada node ti yang sesuai dengan simbol pertama subekspresi yang berakar pada n. Lalu untuk last post n itu set posisi pada node ti yang sesuai dengan simbol terakhir subekspresi yang berakar pada n. Lalu yang terakhir, follow post i, yaitu sekumpulan posisi yang mengikuti posisi tertentu dengan mencocokkan simbol pertama atau terakhir dari string yang dihasilkan oleh subekspresi reguler yang diberikan. Nah, untuk aturan komputasi new label, first post, dan last post dilampirkan dalam tabel berikut ini. Di sini yang pertama ada leaf labeled epsilon, lalu yang kedua ada leaves with position e, lalu yang ketiga ada n atau node n, lalu di sini ada a cat node n, lalu di sini ada star node n. Kemudian di sini ada komputasi follow post. Nah, posisi ekspresi reguler dapat mengikuti ekspresi lain dengan cara berikut. Jika n adalah cat node dengan left child C1 dan right child C2, maka untuk setiap posisi i dalam last post CI, semua posisi di first post C2 berada di follow post I. Nah, untuk cat node, untuk setiap posisi i dalam left child last postnya, right child akan berada di follow post I. Kemudian jika n adalah star node dan i adalah posisi dalam last post n, maka semua posisi di first post n berada dalam follow post i. Nah, untuk star node, first post dari node itu ada di follow post dari semua posisi di last post dari node itu. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai konversi ekspresi reguler. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.